Sebagai seorang entertainer, tentu kita harus menghibur penonton. Walau terkadang hati kita sendiri sedang perlu untuk dihibur. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Scary Tale Season 3. Jadi guys, kemarin itu sebenarnya gue masih belum bisa move on ya dari cerita rumah hantu perkebunan karet. Gak tau kenapa kayaknya tuh kangen aja sama Pak Heri, Wahyu, padahal gue nggak kenal ya. Nah, di saat lagi belum bisa move on, tiba-tiba penulis aslinya beri-story DM Instagram gue, ngajakin buat live untuk ngomongin tentang perkebunan karet. Kebetulan banget, nah untungnya juga kemarin udah live tuh di Instagram gua, Drill Aditya, dan gue jadi baru tahu ya ternyata cerita aslinya itu serem banget. Makanya kemarin siapa tuh yang udah ikutan juga live Instagramnya. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram gua nih, Drill Aditya, makanya langsung aja di follow karena bakal ada update-update seputar RJL 5. Nah sekarang gue tuh pengen ceritain pengalaman-pengalaman horor yang dipunyain sama artis ya. Ternyata di balik ketenaran mereka juga pernah tuh mengalami kejadian-kejadian aneh, tanda kutip lah. Kalau gua artis bukan ya. Nah sebelum dimulai kayak biasa ya, subscribe, like, komen yang banyak biar gua makin semangat bikin videonya. So gua rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Cerita pertama datang nih dari grup musik Ada Band, di mana dia itu mengalami kejadian-kejadian aneh tanda kutip lah saat konser di kota Kalimantan. Siapa sih yang nggak kenal Ada Band? Nah emang grup musik ini tuh udah terkenal banget ya karya-karyanya, apalagi lagunya yang ini nih. Walau badai menghadang. Ada Band sendiri beberapa kali sempat bongkar pasang personel ya, tapi walaupun begitu, karena emang lagu-lagunya ini banyak disukai, jadi nggak jarang mereka ngadain tur keliling Indonesia. Seperti di tahun 2005, Ada Band lagi ngadain tur musik ke 30 kota di Indonesia, hingga disinilah ada salah satu kejadian yang sulit untuk dilupakan. Saat itu mereka tuh lagi manggung di Kalimantan Selatan, di salah satu daerah ya yang terpencil di Kota Baru, di mana pada saat itu mereka manggungnya malam hari. Mereka manggung tuh di hadapan penonton sekitar 14.000 ya. Wow, ini banyak banget. Padahal nih, tiket yang dibeli pada saat itu cuma 7-8.000 doang. Nah, jadi yang datang itu 2 kali lipat dari penjualan tiket. Lah kok bisa? Saat itu gue kurang tahu ya tempatnya itu apakah indoor, apakah outdoor, apakah di stadion. Tapi yang jelas kapasitasnya itu bisa menampung hingga ribuan orang dan cuman ada satu akses pintu utama nih untuk masuk dan keluar penonton. Ketika konser masih berlangsung, semua personel dari grup ini ngeliat ada banyak penonton. Tapi ada keanehan yang mereka rasain. Dimana biasanya konser itu rame ya, ada yang joget-joget, ikutan nyanyi, teriak-teriak, dan segala macem lah. Tapi ini yang terjadi justru kebalikannya. Para penonton itu hanya diam aja sambil ngeliatin grup Ada Band ini lagi perform. Mereka heran ya, kenapa kok suasananya malah kayak sepi gitu. Dan para penontonnya ini banyak yang pasif. Tapi walaupun begitu, Ada Band masih terus bersikap profesional seperti biasanya. Dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, kebanyakan dari para penonton itu memiliki perawakan yang tinggi dengan ekspresi yang dingin.
Emang sih kalau secara logika ya, harusnya kan kalau lagi konser itu penontonnya pada rame, ikutan nyanyi gitu ya. Tapi hal ini justru sebaliknya yang dirasakan oleh Ada Band saat itu. Keanehan lainnya yang mereka rasain pada saat itu ya, nah pas acara udah selesai kan Ada Band ini keluar gitu kan. Nah pada saat keluar itu Ada Band ngeliat ya, loh kok penonton yang tadinya jumlahnya banyak, tahu-tahu tinggal sedikit. Padahal kan akses keluar masuk ini cuma satu. Karena kan emang harusnya secara nalar ya, ini kan jumlah penonton banyak. Terus pintu keluarnya itu cuma satu. Lah kok bisa hilang cepet banget? Nah, apakah pengalaman ini ada hubungannya dengan Saranjana? Gue nggak tahu deh. Tapi yang jelas nih, pengalaman Ada Band ini sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Ari Lasso. Tiba saat mengerti jerit suara hati. Siapa yang nggak kenal sama Ari Lasso? Penyanyi sukses ini ngawalin karirnya itu di Dewa 19. Lalu lanjut solo karir di mana karya-karyanya itu banyak yang sukses dan banyak juga dinikmati sama semua kalangan. Nah, ternyata nih mirip-mirip sama Ada Band, Ari Lasso juga pernah ngalamin kejadian horor saat manggung. Kejadian yang dialami Ari Lasso ini ternyata ada hubungannya dari cerita Ada Band tadi, karena emang mereka satu lokasi saat manggung. Saat itu Ari Lasso dan tim mendapatkan beberapa pantangan saat konser di sana. Seperti dilarang mandi, terus mereka juga disuruh diem. Cuek aja lah kalau nanti penonton di sana itu kelihatan aneh. Ari Lasso sama yang lainnya tuh sempat bingung, tapi ya diain aja lah saat itu. Dan dimulailah konser pada saat itu. Nah, sekarang giliran Ari Lasso nih setelah tadi Ada Band yang manggung ya. Ternyata ketika konser udah dimulai, Ari Lasso ini juga ngeliat ya, kayak ada penonton-penonton tuh yang beda gitu loh, yang aneh, yang nyelip ke tempat penonton yang ada pada saat itu. Kalau menurut Ari Lasso, perawakan mereka itu kayak tinggi, terus juga wajahnya tuh kayak datar, dan ekspresinya tuh kayak sangat dingin. Ya walaupun begitu ya, Ari Lasso sama yang lainnya tuh masih tetap bersikap profesional dan biasa aja ngelanjutin manggung terus gitu loh. Ya walau rada aneh juga ya, setengah penontonnya itu asik dan rame, dan setengahnya lagi itu penonton cuman diem-diem aja gitu loh, kayak nggak ada apa-apa lah intinya pada saat itu. Belum lagi nih, pas udah selesai manggung, tiba-tiba lokasi di sana itu penontonnya udah sepi. Ari Lasso bingung dong, loh kok tadinya rame, cepet banget nih penontonnya pada hilang. Jadi nih keheranan Ari Lasso sama kayak Ada Band ya. Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah hal ini ada hubungannya dengan kota Saranjana? Atau jangan-jangan tadi yang nonton itu penduduk dari kota Saranjana? Gimana? Komen aja di bawah. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Dewi Persik, pedangdut yang dikenal dengan goyang gergajinya ini, biasa dipanggil dengan sebutan DP. Apaan tuh? Mantan istri dari Aldi Taher ini ternyata karirnya itu udah melejit ya dari tahun 2005. Nah, selain jadi pedangdut nih, ternyata DP juga sempat membintangi beberapa film horor yang ada di Indonesia. Nah, tahu nggak kalian? Ketika lagi syuting film horor itu, ternyata DP pernah punya pengalaman horor saat lagi syuting film Bangkit dari Lumpur. Jadi pada saat itu DP ini lagi pengen mandi di air terjun sekitar lokasi syuting ya.
padahal itu udah tengah malam. Entah apa yang terjadi nih, semua kru udah nyoba nahan DP, udahlah jangan mandi air terjun malam-malam gitu loh. Tapi nggak ada yang berhasil. Tatapan mata DP juga terlihat kosong. Walaupun udah banyak yang nahan tuh, DP tetap nekat berendam di air terjun tengah malam. Biarkan saya mandi. Walaupun udah banyak yang nahan nih, tapi Dewi Persik tuh tetap mandi aja di air terjun tengah malam itu. Emang nggak dingin apa? Entah kerasukan apa gimana ya, gue nggak ngerti. Tapi Dewi Persik sendiri sih bilang, katanya tuh kayak ada energi yang seakan-akan tuh narik dia supaya mandi di air terjun pada malam itu. Lagi-lagi nih kejadian horor dialamin sama anak band. Kali ini band Superglad. Jadi Superglad ini adalah band rock yang dibentuk tahun 2003 dengan 5 personelnya. Setelah sukses sama albumnya nih, dimana emang lagu rock itu lagi dewa-dewanya ya di zaman itu ya, Superglad pun mulai banyak tuh mengisi acara-acara yang ada di luar kota. Saat itu tahun 2005, sekitar jam 11 malam, band mereka itu lagi manggung di Klaten di sebuah rumah tua. Awalnya cuaca cerah dan normal-normal aja, hingga Giok sang basis ini nyium kayak ada bau dupa. Loh, kok bau dupa ya? Tapi mereka terus melanjutkan pertunjukan tuh, hingga di lagu ketiga, hujan turun dengan sangat deras. Apesnya nih, hujan itu makin lama makin deras ya, hingga orang yang lagi megang alat musik tuh jadi kesetrum. Jadi mau nggak mau konser diberhentiin untuk sementara. Nah, pas lagi berhenti ini tuh mereka menyium bau dupa dan kemenyan yang semakin menyengat. Tiba-tiba di saat bau dupanya itu belum hilang, Gioks ini ngeliat ada sosok nenek pakai kebaya lagi ketawa ketiwi. Loh, kok itu ada nenek-nenek ya? Gioks yang kebingungan langsung nanya sama panitia. Mas, itu kok ada nenek-nenek di sana? Lah, nenek-nenek? Mana ada? Orang di sana nggak ada siapa-siapa. Bingung lah tuh mereka semua. Sebenarnya siapa tuh nenek tua tadi yang lagi ketawa-ketawa di rumah tua? Ya walau sebenarnya bisa aja sih, emang kebetulan aja lagi ada nenek-nenek di sana lagi ketawa-tawa. Tapi kok ya hilangnya juga cepet bener. Gimana kalau menurut kalian? Komen aja di bawah. Siapa di sini yang fansnya Raisa? Jadi cerita ini tuh pernah gue baca di Twitternya Raisa ya. Kejadian ini dialamin sama Raisa di tahun 2012. Jadi saat itu dia kan baru ngerilis albumnya tuh. Nah, setahun setelahnya dia banyak manggung tuh di luar kota. Singkat cerita, sampailah Raisa di bandara sebuah kota yang gue nggak tahu kotanya apa. Jadi pada saat itu mereka nih lagi mau menuju ke hotel. Nah, karena emang jarak dari bandara ke hotel ini cukup jauh, niatnya Raisa sama timnya itu mau nyari makan dulu. Tapi pas dalam perjalanan itu ya, Raisa ini ngerasa kayak ada hawa-hawa dingin gitu loh di sekitar dia. Entah karena AC mobilnya dingin apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas kulinerannya pun dibatalin tuh sama Raisa. Setelah masuk hotel, Raisa itu ngeliat kalau hotel itu interiornya tuh jadul. Bukan klasik ya, karena jadul sama klasik itu beda. Dan entah kenapa, Raisa itu merasa gelisah ketika masuk hotel. Nggak tenang aja lah, padahal nggak tahu kenapa sebabnya. Hingga hawa dingin tiba-tiba dirasain lagi sama Raisa. Setelah proses check-in selesai, tim sama Raisa pun beranjak tuh masuk ke kamar masing-masing.
Mereka harus melewati sebuah lorong yang lampunya tuh rada redup. Dan juga karpet sama warna cat di tembok itu menambah creepy suasana di hotel. Satu persatu tim udah mulai masuk kamar masing-masing. Tinggal Raisa doang nih, yang kebetulan kamarnya ada di pojok. Dia jalan tuh sambil deg-degan. Dan ketika masuk kamar, Raisa ini ngerasa hawanya itu bener-bener dingin, lembab. Seperti yang tadi awal dia rasakan di lobi hotel. Jadi kalian pernah gak sih kayak masuk ke kamar hotel baru, terus kalian tuh ngerasa kayak perasaannya tuh gak enak, terus kayak ada yang ngawasin, ya padahal pada saat itu gak ada siapa-siapa. Kira-kira kayak gitu kali ya yang dialamin sama Raisa. Raisa walaupun lagi deg-degan tuh, dia coba lihat sekeliling, terus dia masuk ke kamar mandi. Pas masuk ke kamar mandi, Raisa langsung cuci muka buat nenangin hatinya lah yang tadi lagi gelisah. Hingga pas lagi cuci muka ini, Raisa tiba-tiba teriak. Ternyata Raisa ini ngerasa kalau kakinya itu ada yang niup dari bawah lantai. Dia sempet cek juga tuh di bawah apakah ada ventilasi udara atau enggak. Nah, karena dia tuh udah mulai nggak nyaman ya dari pas awal masuk hotel, dia pun langsung milih buat ganti hotel aja supaya dia bisa istirahat dengan tenang sebelum nanti manggung. Emang sih ya, nih gue nggak tahu ya cocok logi apa bukan. Dulu kan gue pernah hampir kesurupan juga ya. Nah sebelum proses gue hampir kesurupan itu, di tengkuk leher gue ini kayak ada yang niup gitu loh, gitu. Dan itu bener-bener bikin merinding sih pada saat itu ya. Entah ini ya, gue nggak tahu apakah yang gue rasain itu sama kayak yang Raisa rasain. Karena kan gue belum ngobrol sama dia, jadi gue nggak tahu perasaan dia. Untungnya saat itu ya Raisa langsung ganti hotel ya. Kalaupun dia misalnya masih menetap di hotel itu, ya gue nggak tahu juga apakah mungkin ada rentetan pengalaman horor lainnya, ataukah memang cuman perasaan Raisa semata doang. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah. Itu dia guys cerita-cerita horor dari para artis ya. Dimana dibalik ketenaran mereka, ternyata mereka juga pernah punya kejadian-kejadian aneh tanda kutip lah. Nah cerita-cerita tadi itu gue dapet dari sumber-sumber terpercaya lah, dari berita dan kayak semacamnya gitulah. Nah jadi guys jangan lupa juga nih, di bulan Desember kita bakal ada spesial konten 5 tahun RJL 5. Jadi jangan sampai ketinggalan nih konten-konten spesial yang bakal kita bikin di bulan Desember. Yuk bisa trending yuk, sekali-sekali kita bikin trending lah di YouTube. Oke, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Jangan lupa subscribe channel RJ5, komen yang banyak. Jangan lupa juga follow Instagram gue nih biar cepet centang biru. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.